Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Duduk Studio. Kali ini kita akan memasuki materi do while loop. Nah, jadi do while itu apa? Do while itu salah satu varian dari while loop ya. Nah, bedanya apa? Do while ini akan mengeksekusi sekali nih. Dia langsung eksekusi sekali dalam blok code. Nah, sebelum pengecekan kondisional nih yang di bawahnya. Nah, kemudian dia akan nge-looping selama condition ini nilainya true. Nah, dieksekusi dulu sekali, kemudian pengecekan kondisi, kemudian looping ya selama ini true. Ini sintaksnya ya, contoh sintaks. Kemudian example-nya kayak gini. Nah, langsung saja kita praktekkan ya. Nah, sebenarnya ini nggak jauh beda dari while yang kemarin ya, yang sempat kita pelajari. Cuman bedanya ini eksekusi dulu sekali nih. Kita bikin function main, kemudian kita bikin dulu variabel count aja gini ya, misal 0. Nah, gini, kemudian do. Nah, kalau gini bisa kita pilih bawah ya. Nah, ini otomatis. Kemudian conditionnya apa? Kita bisa selama count ini lebih kecil dari 5 gini ya. Nah, selama dia lebih kecil dari 5, dia akan looping ke sini. Kemudian nah, ini kan dia eksekusi dulu, kemudian cek ya. Eksekusi dulu sekali, kemudian cek. Nah, kalau di sini misal kita kasih 0, lebih kecil dari ya 5 aja ya. Nah, tapi awalnya kita udah kasih dia 6 kayak ini. Sebelumnya kalian wajib tahu yang loop while ya di video sebelumnya sebelum masuk materi ini, biar kalian lebih paham gitu. Nah, terus di sini kita print aja kayak ini. Kita print value yang count, ini variabelnya. Nah, kita save dulu, kemudian kita running ya. Nah, dia nih eksekusi dulu sekali nih. Countnya udah 6 ya di sini. Kemudian dia baru cek nih, setelah eksekusi sekali dia cek nih. Nah, apakah 6 ini lebih kecil dari 5? Nah, ini false ya, karena 6 itu lebih besar dari 5. False, maka dia eksekusi di bawah line baru, line seterusnya. Kemudian misal di sini 0 nih. Nah, ini kan 0. Dieksekusi dulu sekali, kemudian dia cek. Nah, setelah pengecekan dia masuk lagi ke sini kalau pengecekan ini true ya. Nah, itu kan di sini masih 0 nih. Nah, kita harus increment nih si countnya kayak gini. Jadi incrementnya di sini ya. Nah, kayak gini. Kalau nggak ada ini akan looping tak terhingga nanti. Kita save, kita running. Ini contohnya yang tadi ya. Kita running. Nah, ini nih. 0, 1, 0 dulu, kemudian cek 0 dulu, kemudian increment 1 jadi 1, countnya jadi 1, kemudian dicek, masuk lagi ke sini, ini di print 1 ya. Nah, setelah itu ditambah lagi jadi 2 di sini. Nah, kemudian dicek lagi. Nah, kemudian di sini sekarang jadi 2. Nah, ini ya. Nah, teman-teman, kalau ini ditaruh di atas ini di save, kita running. Nah, ini nih, dia mulai dari 1. Kenapa? Karena kita di sini udah increment ya. Increment 1. Nah, di sini dia jadi 1. Ini teman-teman
harus perhatikan ya. Kemudian ada juga, saya coba dulu. Nah, ini bisa juga seperti ini ya. Ini sama aja, tambah 1. Tambah 1. Sini hasilnya 1. Gitu. Nah, di sini terlihat kalau count ini sama yang ini, kalau di bawah kelihatannya sama ya kalau di sini. Nah, cuman ini ada perbedaan nih. Sebenarnya ya, ini disebut pre-increment, dan ini disebut post increment. Nah, jadi contohin aja di atasnya dulu kali ya, kayak gini. Ini saya komen dulu. Ini misal kita mau nampung si count nih di result 1 kayak gini. Count plus. Nah, kalau di print result. Nah, seharusnya berapa nih? Ini kan 0, kemudian count tambah 1, harusnya 1 kan ya. Save, kita running. Nah, di sini tetap 0 nih. Nah, ini disebut post increment nih. Yang ini ya, post increment. Kenapa? Karena ini akan ditambah 1 setelah code line itu dieksekusi. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi yang masuk ke sini itu sebenarnya masih count yang 0 nih, belum ditambahkan 1 karena ini post increment. Nah, kecuali pre increment kayak gini. Nah, kalau pre increment kayak gini, ini tuh ditambah 1 dulu nih. Kita tambah 1 baru dia disimpan ke sini. Nah, jadi kita save, kita running misalnya, seharusnya udah 1. Nah, sini udah 1 nih. Nah, ini pre increment. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut untuk post increment dan pre increment di video lain insyaallah ya. Nah, kita fokus dulu ke yang ini. Nah, kayak gini, kita save, kita coba running lagi. Nah, kayak gini ya. Terus misal di sini kita kasih minus 5 kayak gini misalnya. Kita save, running. Nah, hasilnya itu dia akan kayak gini. Nah, kayak gini ya. Terus kalau di sini udah minus 5 kayak gini, kita running. Nah, dia cuman ngeluarin 1 kali nih. Dia run dulu sekali ya. Mungkin itu saja untuk do while ya. Ya, itu saja untuk do while. Kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya insyaallah di video-video berikutnya. Terima kasih.